Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mendeploy menggunakan Docker Compose project yang sudah kita kerjakan kemarin ya, yang di video ini, dua ini. Coba kalian tonton dulu sebelum kita lanjut ke video ini. Struktur foldernya kita menggunakan Next.js, berada di front end, kemudian di folder server ada Express.js-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin fokusnya perlu ada di sini ya, Docker Compose ini ya. Oke, di Docker Compose kita setting sedemikian rupa. Kita declare backend, kita pakai image node versi LTS terakhir. Kemudian ya ini pengaturan sederhana aja, working dir-nya, volumenya. Sengaja dibuat seperti ini agar kalau kita upload perubahan filenya langsung diterapkan. Kita ekspor ke port 8850. Ketika nanti di deploy, dia akan npm install kemudian menjalankan app.js-nya. Untuk MongoDB versi 7 portnya disamakan aja, kemudian biar datanya nggak hilang kita set volumenya. Di sisi front end kita juga pakai image dari node LTS terakhir. Working dir-nya kita lihat ya di sini. Kemudian portnya juga dan komennya npm run dev. Ini bisa kalian ubah sih. Misal kalian ingin build dulu terus di running npm start atau gimana, terserah. Oke, kita akan mendeploy di VPS. Kebetulan saya pakai Google Cloud Platform Ubuntu 22, masih kosongan ya. Speknya RAM-nya kalau nggak salah ini 2 GB, core-nya 2, SSD 10 GB. Kita update dulu. Nah, kemudian untuk detail perintah-perintah nanti tolong dicek ya di GitHub-nya, dan juga project ini nanti saya share juga di GitHub, linknya ada di deskripsi. Oke, kalian tinggal kopas-kopas saja. Kita install lagi untuk Apache, FTP dan juga aplikasi Unrar. Nah, setelah itu kita buka settingan dari FTP-nya. Di sini kita uncomment, write enable yes. Setelah itu di restart service Apache dan FTP. Kita buat folder di home test, kemudian kita tambahkan juga satu user bernama admin1. Nah, coba kita login ke FTP-nya, berhasil ya. Terus kita coba upload file. Di sini namanya app.rar, kita upload, kemudian kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak mungkin perlu di chmod, atau sebenarnya nggak perlu di chmod juga bisa sih. Oke, setelah itu kita coba install Docker-nya pakai cara officialnya. Setelah itu kita jalankan Docker, kita install juga Docker Compose. Setelah semuanya aman, kita build ya Docker Compose app -d ini untuk detach biar running di background. Prosesnya lumayan cepat sih, mungkin ya 2 menit lah. Kemudian dan tidak ada error. Kalau kita jalankan PSA, kontainernya ada 3 di sini sesuai dengan port masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh dari halaman landingnya. Ini pakai IP server diikuti dengan port 8851 untuk mengakses dari sisi front end. Bisa kita tambahkan, kita input nama, quantity seperti biasa, submit, maka akan muncul di situ. Tambahkan juga laptop Lenovo, berhasil ditambahkan. Kalau kita klik, maka akan muncul page khusus ya di URL produk diikuti dengan ID produknya. Bisa kita ubah, misal kita ubah namanya dan quantity, kemudian simpan, maka akan berubah. Bisa juga ketika diklik kita coba hapus, maka recordnya juga bisa kehapus. Oke, jadi sistem CRUD-nya jalan. Mungkin kita akan mencoba untuk
pointing ya. Kalau ini kan pakai IP server ya, kurang profesional, nggak ada HTTPS nya juga. Coba kita pointing domain seperti biasa, kita jalankan beberapa perintah ya, lalu kita buat konfigurasi. Sini saya pakai domain test2update.dev untuk sisi front end, listening to port 8851. Nah, kita enable kan. Setelah itu coba kita install SSL nya pakai servbot. Nah, setelah itu dipilih domainnya. Kita coba setup juga untuk dari backend yang di port 8850 Express.js nya. Kita kasih domain, kita enable, kita kasih SSL. Oke. Nah, mungkin ini nanti di GitHub kalian coba clone, coba kalian ganti ya ini ya, sesuaikan semisal IP server atau domain atau apa gitu ya. Nggak banyak, cuma ada 3 file aja sih di folder app nya untuk sisi frontend. Oke. Nah, ini contohnya sudah kita pointing dan juga sudah kita kasih SSL. Nah, kalau ini dari sisi backend nya ya jalan juga. Jadi itu sih teman-teman terkait dengan deployment, cukup simple saja. Kalau kalian bingung, coba kalian tulis di kolom komentar bingung di sisi mana. Perlu garis bawahi juga, project ini meneruskan project yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan kita coba dari sisi backend nya, kemudian front end nya dikonekkan ke backend. Nah, lalu di sini kita coba deployment untuk sesi video ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like. Mungkin video berikutnya kita akan mencoba project lain, semisal kita clone Netflix ya, itu project yang menarik. Oke, stay tune.